Ghazali mengklasifikasi jenisnya ilmu. Kalau Ghazali, ilmu itu ada dua, syar'i sama akli. Nah, ini kalau kalian nanti belajar atau ngajar filsafat ilmu, bagian ilmu-ilmu keislaman boleh pakai kategorinya Ghazali ini. Ini belum di Ihya. Kalau di Ihya nanti ada kategori etisnya. Kategori etis itu ilmu ada yang mahmudah, ada yang madhmumah. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Filsafat itu fardu kifayah. Tidak perlu semua orang ngerti filsafat, nanti malah kacau. Ya, sebagian sudah ngerti filsafat cukup. Tapi tauhid itu fardu ain. Semua orang harus ngerti tauhid. Ibadah mahdoh itu fardu ain. Yang syar'i ada dua, ilmu usul dan ilmu furu'. Ilmu usul itu bukan berarti ilmu yang ngajari caranya usul. Ya, usul itu maksudnya ilmu pokok, yaitu tauhid. Makanya Fakultas Usuluddin itu mahasiswanya banyak usul. Karena namanya usul. Pokok. Ya. Oke. Isinya tauhid. Yang kedua ilmu furu', ilmu cabang. Di antara ilmu cabang itu ya fikih. Fikih itu termasuk haknya Allah, ibadah. Ada mu'amalah. Mu'amalah itu termasuk haknya hamba. Mu'amalah nanti oleh Ghazali dibagi dua. Hak hamba itu mu'amalah sama mu'aqodah. Mu'amalah itu hubungan sosial, mu'aqodah itu hubungan ekonomi. Jadi hak Allah, hak hamba, dan yang ketiga hak jiwa. Hak jiwa itu akhlak, moral, etika. Itu termasuk ilmu syar'i. Yang ingin belajar agama, silahkan milih yang diminati, yang usul, yang furu'. Kalau yang furu' boleh milih tentang haknya hamba, tentang ibadah, atau tentang haknya Allah, tentang ibadah, atau haknya hamba, mu'amalah dan mu'aqodah, atau haknya jiwa, diri kita sendiri secara individu. Namanya akhlak. Terus nanti ada ilmu akli. Ilmu akli ini kalau Ghazali ya logika, termasuk berhitung. Harus belajar. Kemudian ilmu alamiah, fisika, biologi, itu kita ngerti. Kemudian yang ketiga ilmu, kalau kita sebut hari ini metafisika. Tentang hakikat realitas, itu ilmu akli. Jadi ilmu alamiah, fisika, hakikat realitas, metafisika, ilmu tentang berhitung atau cara berpikir namanya logika. Itulah semestanya ilmu-ilmu. Kalau ingin disebut ulama, ya kuasai ilmu-ilmu syar'i, usuliyah dan furu'iyah. Karena ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, mewarisi syariah. Ada juga yang akli, mungkin yang akli ini yang ulama modern, spesialis, ahli fisika, ahli matematika, ahli logika, termasuk ahli filsafat, itu ilmu akli. Jadi ada syar'i, ada akli. Kalau tentang ilmu itu. Nah, sekarang baru masuk ke laduni. Kalau di Ghazali, laduni itu berhubungan dengan proses belajar. Jadi meskipun istilahnya
ilmu laduni ini bukan berarti terus ada ilmunya sendiri. Makanya kalian lihat di peta sebelumnya ini tidak ada. Lupa ilmu laduni yang mana? Tidak ada. Ilmu laduni itu proses belajarnya. Jadi yo metodenya, kalau bahasanya kampus, epistemologinya itu laduni. Bukan kok isinya apa ilmu laduni. Isinya bisa semua ilmu tadi. Apa ada Pak ilmu laduni yang isinya fisika misalnya? Sama Allah dianugerahi ilmu fisika. Ada. Saya tidak tahu laduni apa tidak. Zaman saya dulu di Jember ada pondok pesantren Al-Hasan. Kiainya namanya Kiai Muzammil. Beliau ini tidak pernah sekolah, SD sampai kelas 4. Cuma otodidak belajar sendiri ilmu falak. Sampai kemudian bisa bikin teropong bintang sendiri dan sekarang jadi tempatnya mahasiswa-mahasiswa praktikum. Itu otodidak, nyari bahannya untuk bikin teropong, ya nyari di pasar-pasar, nyari cermin, nyari itu, belajar dari kamera, belajar dari itu. Cuma sampai kelas 4 SD. Kalau ada waktu ke sana. Di sana banyak dipakai praktikum mahasiswa. Jadi, ya mungkin ada bantuan dari Allah ladunia. Lu bayangkan ilmu laduni isinya teropong bintang, itu kan luar biasa. Jadi dia proses belajarnya namanya laduni. Harusnya kalau tidak pernah sekolah formal kan tidak bisa, tapi beliau bisa. Zaman saya ke sana itu yang terbesar sudah bisa sekian ratus meter, kilometer bisa lihat planet Pluto. Zaman itu kan luar biasa, tidak sembarangan. Jadi itu proses belajar. Proses belajarnya ada dua. Kalau di Ghazali ta'allum insani sama ta'allum robbani. Kita ngaji ini ta'allum insani. Jadi model belajarnya manusia biasa. Jadi karena kita manusia biasa, ya modelnya ya biasa-biasa. Isinya berpikir, belajar normal, baca buku, mendengarkan kajian, diajari orang lain, dan seterusnya. Itu ta'allum insani. Ia dapat ilmu, dapat pengetahuan, cuma kayak tadi sifatnya tidak hakul yakin, informatif sifatnya. Beda sama ta'allum robbani. Ta'allum robbani ini dianugerahi. Kalau di Ghazali jenisnya dua, ada wahyu, ada ilham. Jadi kalau wahyu untuk para nabi, kalau ilham untuk manusia biasa seperti kita. Ya kalau ingin cepat dapat ilham, ya kalian besok kalau punya anak nomor 1 kasih nama wahyu, nomor 2 ilham. Sudah dapat dua-duanya sekarang. Saya sudah dapat wahyu Pak dan dapat ilham. Oke, ya. Jadi ini proses ta'allum robbani. Pengajaran dari Tuhan langsung. Jadi itu simple. Nah, cuma syaratnya jiwanya harus bersih untuk ta'allum robbani. Jiwa yang kotor, mungkin Allah melimpahkan, seandainya Allah melimpahkan pun tidak akan terbaca. Kayak kita tiap sholat berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Mungkin Allah sudah ngasih hidayah, menunjukkan jalan yang lurus. Kok kamu tidak ketemu-ketemu jalan lurusnya, mungkin petunjuknya Allah tidak terbaca. Kalau dilihat betapa sayangnya Allah pada manusia, insya Allah kalau kamu membaca Fatihahnya serius, itu kamu beneran sama Allah dikasih petunjuk. Dikasih petunjuk jalan yang lurus.
Kenapa tidak terbaca? Kenapa kamu masih kebingungan? Mungkin karena jiwamu gelap. Ya kayak ruangan yang gelap itu loh. Seindah apapun isinya tidak kelihatan. Maka kita butuh jiwa yang jernih, katanya Ghazali. Bahkan katanya Ghazali, jiwa yang jernih itu sudah luar biasa isinya. Sudah banyak sekali anugerah pengetahuan dari Allah. Jiwa yang tidak jernih kenapa? Jiwa yang tidak jernih karena sibuk dengan kegelapan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan materi. Analoginya Ghazali kayak mendung yang menutupi matahari. Kalau mendung menutupi matahari itu kan bukan berarti mataharinya tidak ada. Jiwamu yang asli itu terang dan jernih, cuma tertutupi oleh dunia. Maka kita harus belajar diawali dengan menyucikan diri. Tahapan pertama pembelajar itu membersihkan jiwa. Kalau versinya Ghazali. Baik ta'alum insani maupun ta'alum robbani. Kenapa? Karena ya kayak dulu ya di syairnya Imam Syafi'i itu, karena ilmu itu nur. Jadi annal ilma nurun. Wa nurullahi la yuhdali asin. Dan cahayanya Allah tidak akan bisa jadi petunjuk bagi orang yang suka maksiat. Karena maksiat membuat hati gelap. Kalau hatimu gelap ya hidayah seperti apapun tidak akan terbaca. Bukan Allah tidak ngasih, kamu yang tidak bisa baca. Jiwamu gelap. Maka syaratnya orang belajar yang pertama membersihkan jiwa. Atau kalau jiwanya sakit karena dunia, menyembuhkannya dulu. Makanya katanya Ghazali, penting syaratnya orang belajar itu mengenali penyakit jiwanya. Jiwamu ada penyakit apa yang menggelapkan? Dikenali dulu terus diobati baru kamu belajar. Kalau tidak ya susah. Cahaya masuk. Jangan-jangan itu yang membuat kalau kamu baca bukunya paham, wong akalmu jalan, tapi bukunya ditutup lupa. Tidak ada yang nyantol satupun. Mungkin karena dalamnya gelap. Pengetahuan banyak, ngaji ini aja sampai berapa, hampir 100 berapa sesi. Tapi yang tersisa berapa sekarang? Yang nyantol di sini paling kamu lupa. Banyak yang lupa. Jadi ditanami terus tapi tidak tumbuh-tumbuh. Itu mungkin karena jiwanya gelap. Karena alatnya ilmu laduni itu jiwa. Nah, asumsi-asumsinya. Kalau di Risalah Ladunia berarti ilmu laduni itu ilmu yang dilimpahi oleh Allah. Berarti dia berasal dari luar diri yang dimasukkan ke dalam diri. Asumsi yang kedua, usahanya bukan usaha insani, tapi usaha ilahi. Karena dikasih, maka manusia bukan mencari ilmunya, tapi menyiapkan dirinya agar layak untuk dikasih. Jadi untuk dapat ilmu laduni itu tidak bisa ditransfer. Tidak bisa, kamu tak transfer ilmu laduni itu tidak bisa. Kenapa? Karena syaratnya adalah kita menyiapkan diri kita agar layak ditransfer oleh Allah. Makanya syaratnya ya nanti ada mujahadah, pembersihan diri, dan seterusnya. Yang ketiga, ilmu laduni itu isinya apa, muatannya apa, tergantung yang ngasih. Jadi maka jangan heran kadang-kadang orang tidak ngerti apa-apa tiba-tiba bisa ngomong apa. Ada wali yang tiba-tiba bisa ngomong bahasa Inggris meskipun tidak pernah kursus bahasa Inggris. Ya mungkin bisa. Kalau itu memang laduni, dilimpahi Allah kemampuan bisa ngomong bahasa Inggris.
Kalau Allah sayang padamu, pas mau tes TOEFL itu kamu dikasih laduni bahasa Inggris. Ya, jadi kalau pas butuh, pas dapat. Nah itu laduni, tergantung Allah yang ngasih. Ya mungkin saja kalau Allah mau. Cuma syaratnya pasti tidak simpel, apa pembersihan jiwa. Dan Allah yang tahu apa butuh kita. Allah akan ngasih sesuai yang Allah ketahui tentang kita, yang Allah inginkan atas diri kita. Nah itu laduni. Asumsi-asumsinya itu. Medianya kalbu. Sebenarnya nulisnya nggak pakai K, bahasa Indonesia jadi K. Harusnya pakai Q, kolbu. Cuma kelihatannya di Indonesia kan jadi kalbu. Kalau kalbun bahasa Arab, ya jadi jelek. Makanya ada lagu yang judulnya Bahasa Kalbu. Oh, itu kalau diterjemah jadi jelek. Itu kan bahasanya kalb. Ya. Jadi harusnya bahasa kolbu. Cuma ndak baku pakainya kalbu. Jadi tadi dilimpahkan ke dalam jiwa, medianya kolbu. Kolb. Maka yang tadi harus jiwa bagian mana yang harus dibersihkan? Itu kolbunya. Hatinya. Jangan salah, kalau kita berpikir yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, itu yang kotor kolbu kita. Kalau kita melakukan maksiat, yang melakukan tindakan fisiknya, yang kotor kolbunya. Karena efeknya ke dalam. Makanya ada orang bilang, jangan suka jahat, jangan suka maki-maki, nanti hatimu yang kotor. Kalau kamu maki-maki orang, jangan dikira yang rusak dia yang kamu maki-maki. Tapi kamu yang maki-maki, kenapa? Hatimu. Semakin banyak kekeliruan, kesalahan, semakin gelap hati kita. Nah itu, padahal dari situlah Allah berhubungan dengan kita. Jadi, kolbu harus bening, harus jernih. Karena di tempat itulah Allah mencahayai hidup kita dengan ilmu dan pengetahuan. Nah, selanjutnya, kalau di Risalah Laduniyah, caranya mendapat ilmu laduni ada 3. Yang pertama jelas tadi, dianugerahi oleh Allah. Ya, meskipun rumusnya harus membersihkan jiwa, dalam kasus tertentu mungkin ada orang yang biasa-biasa. Mungkin dia cenderung jahat, tapi Allah ingin menolongnya, menghadiahinya dengan hidayah. Akhirnya dia bisa melihat hidayah. Kalau ini memang hadiah dari Allah. Cuma tidak sembarangan orang dapat ini. Tidak usah nunggu, makanya orang nunggu hidayah. Saya nunggu hidayah saja Pak besok. Tidak usah ditunggu. Kamu yang berusaha membersihkan dirimu, nanti hidayah datang. Kecuali dalam kasus khusus yang Allah menghendaki, ya hidayah datang pada orang tertentu yang padahal dia ini jahatnya luar biasa, rusaknya luar biasa. Mungkin ada orang tertentu begitu. Jadi ini memang murni hadiah dari Allah yang pertama. Ada jenis kedua. Kalau yang ini tadi, yang riyadoh, mujahadah, muraqabah, mendekatkan diri pada Allah. Ini yang pakai usaha. Di Risalah dikutip 2 hadis. Saya tidak tahu sahih dhaifnya mahasiswa hadis yang ngecek. Kalau katanya Ghazali ditulis di kitabnya berarti baunya wangi hadis ini. Ya, silakan kamu cium nanti. Man amila bima alima aurasahullahu ilman malam ya'lam. Barang siapa menjalankan apa yang diketahui, Allah akan memberikan
ilmu tentang apa yang dia belum ketahui. Ini hadis. Jadi syaratnya kamu dikasih ilmu laduni yang belum kamu ketahui itu apa? Manfaatkan ilmumu. Jalankan ilmumu sampai ke level manfaat. Nanti Allah akan nambah ilmumu. Makanya ustadz, guru itu kerasannya kok pinter terus ya. Allah ngasih anugerah terus, ilmunya manfaat. Dijalankan. Kalian mungkin bukan ustadz, bukan guru, tapi manfaatkan ilmumu untuk hidupmu. Nanti aurasahullahu ilman malam ya'lam. Kalau ini mujahadah yang lain lagi. Man akhlasallaha arba'ina sobahan. Adharallahu ta'ala ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisanihi. Barang siapa yang ikhlas kepada Allah 40 subuh, 40 hari berarti, maka Allah akan menampilkan, menunjukkan sumber-sumber hikmah dari hatinya pada lisannya. Oh, itu silahkan kamu kaji hadis ini. Barang siapa yang bisa konsisten ikhlas. Ikhlas itu berarti segala amalnya hanya untuk Allah, tidak mengeluh apapun keputusan Allah. 40 hari saja itu mungkin angka itu untuk menunjukkan bahwa kita serius, konsisten, selalu ikhlas kepada Allah. Maka Allah akan memberikan hikmah dalam hati kita yang nanti akan tampil dalam lisan kita. Sumber-sumber hikmah ditanam dalam jiwa dan itu akan kelihatan dalam ucapan kita. Nah, itu hadis kalau di Ghazali. Silahkan kamu cek. Ya latihan lah ya 40 hari. Ikhlas. Bikin program sendiri ya. Kalendernya ditulisi. Bulan mungkin Ramadan besok lah lebih enak. Cuma Ramadan 30, 10 hari sebelum Ramadan. Nanti ngajinya libur enggak apa-apa. 10 hari sebelum Ramadan program ikhlas. Kamu hati-hati bener, jangan sampai komplain, protes, mengeluh, melakukan sesuatu berpamrih dunia. Semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Jajal. Bisa apa enggak? Enggak masalah Pak. Hari ke-39 setengah saya batal misalnya. Enggak. Ya enggak apa-apa. Allah kan sudah melihat usahamu. Allah itu enggak kaku, enggak deso kayak kamu. Ya ngertilah kamu sudah serius. Kalau kurang dikit ya enggak masalah. Allah sudah ngerti keseriusanmu. Kalau Allah menghendaki mungkin enggak nyampe 40 hari kamu sudah merasakan hikmahnya. Boleh dicoba. Wong ini yang memvalidasi hadisnya kan Ghazali. Waliullah yang enggak diragukan lagi. Itu jalan riyadhah namanya. Yang ketiga jalan tafakkur. Kalau ini sebenarnya jalan normal. Kalau kita belajar serius normal pakai akal, enggak masalah. Kayak gini nih enggak masalah kalian belajar biasa. Tapi yang serius memang gairah mencari ilmunya luar biasa atau labil ilmi ya tetap lillahi ta'ala. Nanti Allah akan membukakan pintu-pintu kegaiban kalau bahasanya Ghazali. Keseriusan kita akan dibantu oleh Allah. Ini yang seperti saya bilang tadi. Wong kita belajar insani pun ilmunya kan juga dari Allah. Jadi yang ketiga tafakkur, ayo belajar. Kita belajarnya satu halaman, hasilnya bisa berhalaman-halaman. Dari mana? Dari Allah. Kita membacanya cuma satu buku, mungkin hasilnya bisa lebih banyak dari itu. Dari mana? Dari Allah. Kenapa Allah ngasih? Karena kesungguhan kita belajar. Padahal kita baca cuma satu baris. Tapi inspirasi dari satu baris ini luar biasa banyak. Wah, berarti hubungannya sama itu, sama ini. Wawasan kita jadi luas hanya karena satu baris ini. Dari mana asalnya? Dari Allah.
Karena Allah tahu kesungguhan kita. Itu jenis laduni juga. Jadi laduni itu bisa dikejar lewat 3 jalur. Hadiah murni dari Allah, cuma kalau ini tidak bisa diprediksi, nggak bisa diukur. Yang bisa diukur yang kedua, riadoh kita, usaha kita memang untuk nyari. Atau yang ketiga, ya kita belajar saja, tafakkur seperti biasa, cuma serius, ikhlas lillahi ta'ala. Nanti Allah menyambut kita. Itu 3 cara. Oke. Nah, ini yang bagian keterbatasan akal. Ini cerita, Ghazali kan suka menarasikan bagaimana panca indera itu penuh keterbatasan. Bagaimana akal itu penuh keterbatasan. Kalau laduni tidak. Kenapa laduni tidak? Karena laduni sumbernya pengetahuan. Dari Allah yang Maha Tahu. Panca indera terbatas. Kelihatannya A tapi bisa jadi hasilnya B. Dari jauh kelihatan mulus, dari dekat, wah kok begitu. Nah, itu panca indera. Bisa mudah tertipu. Akal juga begitu. Akal itu kan sering trik. Yang baik kelihatan jelek, yang jelek kelihatan baik, itu akal. Akal sering tertipu. Merasa orang soleh tapi ternyata sebenarnya belum soleh. Itu ketertipuan akal. Dalam banyak kasus sering terjadi. Nah, kalau akal sama panca indera terbatas, kalau ladunia tidak. Kenapa? Karena ladunia sumbernya langsung dari Allah. Karena dari Allah ya tidak ada batasnya, sudah isinya bisa macam-macam. Ad-dunya wa ma fiha wal akhirah wa ma fiha bisa. Makanya para wali itu kadang-kadang bisa bahkan membaca akhirat. Nanti baca biografi para wali, mungkin kamu cek-cek kitab-kitab semacam Tadhkiratul Auliya, itu biografinya para wali. Akhirat aja dibaca, apalagi dunia. Apalagi kayak acara karma itu yang kamu pernah melakukan ini, itu lebih gampang lagi kalau Allah menghendaki. Jadi tidak ada batasnya. Jadi makanya besok kalau ada yang gitu-gitu kamu tidak usah kaget. Kita sudah punya konsep itu lama dalam ilmu laduni. Sayangnya memang yang punya laduni tidak banyak. Itu yang bikin kita kaget-kaget hari ini. Apalagi ilmu kita ilmu positivistik, ilmu kaku, ilmu akal, dan panca indera yang serba terbatas. Masalahnya di situ. Oke, ini kalimat belakangan dalam Arisalah Ladunia. Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, jadi orang yang oleh Allah dikasih pengetahuan ladunia, berarti Allah menginginkan dia kebaikan dengan pengetahuan itu. Allah akan mengangkat tabir antara jiwa hamba dan jiwa yang di dalamnya ada telaga. Maksudnya jiwa universal, akal mustafad. Atau Nur Muhammad kalau bahasanya Ibnu Arabi. Allah menampakkan dalam jiwa hamba sebagai rahasia realitas dan memahamkan dalam jiwa hamba makna realitas itu. Maka tersingkaplah jiwa hakiki dan hakikat hikmah bagi hamba yang dikehendaki Allah melalui ilmu laduni. Ayatnya itu, yu'til hikmata mayyasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Jadi yang diladunikan, dianugerahkan oleh Allah pada manusia itu namanya hikmah.